Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah perencanaan pembangunan, di mana pada tugas akhir kali ini kami mengangkat tema tentang perencanaan pembangunan daerah Kota Solok tahun 2021. Di mana materi ini telah disusun oleh anggota kelompok saya, yaitu oleh saya sendiri sebagai moderator, Ade Maharani dengan NIM 21042232. Kemudian rekan saya Afreza Febrian, NIM 210420004. Khalifa Fairuz Sabira 21042239. Ernawati dengan NIM 21042022. Latifah Hanum Suhega dengan NIM 21042041. Baiklah, itu adalah rekan saya dalam materi kali ini. Pada materi yang pertama, sebelum saya oper kepada pemateri 1, 2, dan 3 ke 4, di sini mari kita mengenal konsep berikut, yaitu yang pertama, perencanaan. Konsep perencanaan ini merupakan konsep yang terencana dan disusun secara sistematis oleh suatu badan tertentu demi tercapainya suatu tujuan, seperti pemilihan dan penetapan kegiatan, apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Bila rencana tersebut telah ditetapkan dan haruslah diimplementasikan. Next. Kemudian pembangunan. Proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera, sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara. Next. Selanjutnya, konsep perencanaan pembangunan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah daerah dalam jangka waktu tertentu. Next. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang 3 poin utama. Yang pertama yaitu profil Kota Solok tahun 2021, di mana ini akan disampaikan oleh pemateri 1 oleh rekan saya Afreza Febrian. Kemudian poin yang kedua tentang perencanaan pembangunan yang akan disampaikan oleh rekan saya Alifa Fairuz Sabira serta Latifah Hanum Siregar. Selanjutnya poin ketiga, sektor prioritas pembangunan yang akan dijelaskan nanti oleh rekan saya Ernawati. Maka dari itu, pada poin pertama tentang profil Kota Solok tahun 2021, saya persilakan kepada rekan saya Afreza Febrian, waktu 4. Baik, terima kasih moderator. Poin pertama yaitu mengenai profil Kota Solok tahun 2021. Nah, Kota Solok dijuluki sebagai kota beras dikarenakan sejarahnya Kota Solok merupakan daerah pertanian. Kota Solok sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Solok, hingga akhirnya dimekarkan menjadi kota. Tepat pada tanggal 16 Desember tahun 70 oleh Menteri Dalam Negeri yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Mahmud dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor Pemda 7/9 @10 @313 tanggal 23 November tahun 70.
Kota ini berada di simpul jalan lintas Sumatera dan dikelilingi oleh beberapa nagari di Kabupaten Solok. Nah, Kota Solok juga memanfaatkan bidang ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian dan juga sektor perdagangan, serta jasa juga sudah mulai berkembang di Kota Solok. Meskipun kontribusinya belum sekuat sektor pertanian. Produk-produk unggulan dari Kota Solok yaitu seperti beras dan keripik Sanjay yang telah dikenal luas di pasar nasional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan saya Afreza Febrian. Selanjutnya, poin yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya Alifa Fairuz Sabira. Kepada Alifa, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai perencanaan pembangunan daerah. Next slide. Perda Kota Solok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 sampai 2026. Dalam pasal 2, memberikan arah dan pedoman terhadap arah kebijakan RPJMD 5 tahun ke depan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (sustainability development) dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta pertanggungjawaban pada setiap tahun anggaran selama 5 tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat. Lalu dalam pasal 4 ayat 2, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok tahun 2012 sampai 2031, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sampai 2026, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Alifa Fairuz Sabira. Poin yang ketiga tentang sektor prioritas dalam pembangunan akan dijelaskan oleh rekan saya Latifah Hanum Siregar dan Ernawati. Kepada Latifah, disilahkan. Nah, baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu sektor prioritas dalam pembangunan. Adapun perumusan prioritas yaitu merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendewasaan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Adapun sektor prioritas dalam pembangunan di Kota Solok, yang pertama yaitu sosial budaya, yang mana mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu pengembangan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja. Sedangkan yang ketiga, pelestarian nilai-nilai budaya melalui pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya dan pengembangan nilai-nilai budaya. Dan yang keempat yaitu mewujudkan generasi muda yang berprestasi dan berkontribusi dalam pembangunan. Yang kedua yaitu ekonomi masyarakat. Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan pengelolaan potensi daerah agar berdaya saing. Tujuan prioritas ini adalah peningkatan pendapatan masyarakat yang mengarah pada pengembangan ekonomi melalui pengembangan kegiatan pertanian, peternakan, UMKM, industri, dan pariwisata. Ketiga yaitu kepada kualitas pendidikan, yang mana A. Mutu pendidikan, B. Budaya membaca, C. Sarana dan prasarana pendidikan, dan D. Inovasi daerah. Yang keempat, hukum dan kapasitas pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, efektif dan efisien, profesional dan kompetensi. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah yang berorientasi
clear government dan good governance. Masyarakat yang tentram dan tertib melalui kepastian perlindungan dan penegakan hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Latifan Siregar. Selanjutnya akan ditambahkan oleh rekan saya Anawati. Kepada Erna, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi yaitu tentang percepatan peningkatan infrastruktur, yang mana prioritas ini ditetapkan sebagai upaya pencepatan terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah dengan meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan infrastruktur pengembangan pusat-pusat produksi wilayah, yang mana meningkatkan pelayanan perumahan pemukiman, meningkatkan pelayanan irigasi, meningkatkan prasarana dan sarana gedung kantor, mewujudkan identitas perkotaan, meningkatkan pelayanan angkutan dan sapras perhubungan, pengembangan kegeologian dan energi, meningkatkan pelayanan komunikasi dan informasi wilayah, serta meningkatkan pelayanan pertanahan. Yang selanjutnya yaitu peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan pembinaan tata ruang. Prioritas ini ditetapkan untuk yang pertama itu terwujudnya pengelolaan sumber daya air, sumber daya lahan, sumber daya hutan, sumber daya pesisir, berdasarkan azas konservasi, efisien, dan lestari melalui pengembangan pemulihan lahan krisis, pengembangan pemulihan kerusakan lingkungan, kawasan pesisir, dan pengembangan penataan ruang secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu meningkatkan pengelolaan kawasan rawan bencana alam melalui pengembangan pengelolaan kawasan bencana. Selanjutnya meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan hidup melalui pengembangan pengelolaan pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan. Yang selanjutnya itu untuk terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan merencanakan dan mengendalikan tata ruang yang mengacu pada daya dukung dan daya tampung wilayah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dari materi terakhir dari rekan saya Anawati, saya di sini sebagai moderator menarik kesimpulan bahwa perencanaan merupakan proses yang berkelanjutan dan juga sistematis, yang dimana tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, rasionalitas, dan profesionalitas dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat. Kemudian, pembangunan harus dilakukan secara terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak bagi warga negara dalam memenuhi aspirasi mereka. Saran dari kami kelompok 5 akan perencanaan pembangunan daerah Kota Solok tahun 2021 yaitu untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya aparatur pemerintah agar dapat melaksanakan perencanaan dan pembangunan dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, saran dari kami kelompok 5, masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terakomodasi. Selanjutnya yang terakhir, penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana pembangunan agar dapat mengidentifikasi kendala dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itulah kesimpulan dan saran dari kami kelompok 5 terhadap perencanaan pembangunan daerah Kota Solok tahun 2021. Saya selaku moderator mewakili rekan-rekan saya. Sebagai pemateri, jikalau ada kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.